Perkenalkan, nama saya Agus Susilo, salah satu dosen pada program studi pendidikan akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya di bidang Tridharma perguruan tinggi, khususnya adalah di bidang pengajaran. Pada semester kali ini saya mengampu mata kuliah kewirausahaan, di mana mata kuliah tersebut membahas mengenai konsep kewirausahaan, analisis motivasi, kreativitas, dan inovasi dalam berwirausaha. Selain itu, mata kuliah tersebut juga menyajikan materi mengenai kepemimpinan wirausaha dan bagaimana rantai aktivitas bisnis dalam wirausaha itu berjalan. Materi berikutnya adalah membahas mengenai bagaimana komunikasi organisasi itu bekerja dalam penanganan masalah. Kemudian titik utama mata kuliah ini adalah mahasiswa diminta menyusun sebuah konsep bisnis yang sistematis, di mana konsep bisnis tersebut harus dianalisis berupa peluang, tantangan, dan resiko bisnis yang dihadapi. Di akhir mata kuliah kewirausahaan ini, mahasiswa akan disajikan materi bagaimana menganalisis hubungan biaya dan keuntungan untuk pengambilan keputusan yang sistematis. Sehingga pada akhirnya mata kuliah ini dapat membekali mahasiswa melalui pendekatan teoritis dan praktis untuk menjadi wirausaha yang adaptif, kreatif, dan bertanggung jawab. Dalam membelajarkan mata kuliah kewirausahaan pada semester ini, saya mengawali dengan menyusun RPS kewirausahaan, dibekali dengan sumber rujukan yang sistematis dan up to date, serta dibekali dengan media tayang yang memotivasi siswa untuk belajar. Selain itu, dalam mata kuliah kewirausahaan ini juga saya telah mengintegrasikan dengan Learning Management System UMS yang telah terfasilitasi dalam Sepada, sehingga memudahkan mahasiswa untuk berinteraksi di luar perkuliahan luring, baik dalam pengumpulan tugas, diskusi, ataupun mengakses materi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cuplikan perkuliahan kewirausahaan pada materi hubungan biaya dan keuntungan, di mana pada proses perkuliahannya materi ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan metode ceramah untuk menjelaskan konsep materinya, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi untuk memperdalam materi, dan diakhiri dengan evaluasi menggunakan kuisis. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran kewirausahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok suaranya keras, apa sudah pada makan itu ya? Oke, teman-teman sekalian, kita sampai di pertemuan terakhir, di pertemuan yang ke-14 di mata kuliah kita kewirausahaan ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelengkap dari proposal bisnis yang kalian susun, ya. Jadi adalah bagaimana kita nanti mengkaitkan hubungan, ya, antara biaya. Kemarin kita sudah bahas biaya, kemudian keuntungan, yang namanya kita mau berwirausaha pasti cari keuntungan dalam bisnis ini secara lebih sistematis, ya, sehingga nanti kalau kalian membuat bisnis didahului dengan kemarin proposal bisnis, itu akan lebih ada perhitungannya, begitu ya. Nah, di dalam kurikulum di prodi kita, jadi mata kuliah kewirausahaan ini di capaian pembelajaran mata kuliah terakhir itu nanti kita akan bisa mengurai, ya, hubungan antara biaya dan keuntungan, karena ini saling keterkaitan, ya, dalam sebuah bisnis itu secara lebih sistematis begitu. Baik, kemarin kan kita sudah bahas proposal bisnis, harga, komunikasi, kemudian bagaimana mencatat keuangan. Tentu saja yang namanya kita akan berbisnis, yang dicari apa coba? Kemudian selain keuntungan apa? Keberlanjutan usaha, ya. Jadi ada lagi selain di sini barangkali apa kira-kira? Kalau kita punya usaha semakin besar, kita bisa apa? Membuka cabang. Selain membuka cabang, kira-kira
membuka lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau kita mau meniati sebuah usaha, tentu yang pertama kita pikirkan berusaha itu kan bertahan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Maka di sini ya, bagaimana usaha itu memberikan keuntungan bagi kita pelakunya. Kemudian mosok untung cuma hari ini tok gitu kan? Kan tidak mungkin. Untung itu ya kalau bisa terus. Usaha semakin besar semakin berkembang. Tentu saja ini akan bagaimana bisnis itu going concern-nya itu terjaga. Jadi akan ada keberlanjutan. Kemudian kalau sudah semakin besar tadi ada tambahan tenaga kerja. Kalau lama-lama bisnis yang kita jalankan itu sedikit demi sedikit akan membantu negara menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Di mata kuliah makro kalian belajar pertumbuhan ekonomi ya. Dengan apa? Ya dengan pajak, dengan barang-barang yang terbeli lebih banyak karena kita usaha bahan baku, dengan gaji karyawan yang kita berikan mereka bisa belanja. Nah ini membantu yang namanya pertumbuhan ekonomi. Oke. Kemudian ini di dalam rencana bisnis kemarin kan sudah kita bahas struktur rencana bisnisnya, ada sekian komponen, ya kan? Kemudian kalau terkait dengan keuntungan dan harga, yang perlu diperhatikan dalam bisnis itu apa? Hah? Kualitas produk? Kita lihat coba. Komponen yang kita perhatikan ini. Ya, kan uang, iya uang. Tetapi uang itu kan kemana-mana gitu kan. Paling tidak ada 3 hal. Apa? Nah, ini semua kaitannya dengan uang. Produk dan uang. Biaya operasi, pakai biaya? Pakai biaya enggak wirausaha? Kemarin yang buat ayam geprek macam-macam pakai biaya. Biaya operasi, semua biaya. Kalau kita produksi, kalau mau untung salah satu yang harus ditekan apa? Kalau mau untung, kalau kita produksi yang harus ditekan apa? Biaya apa? Produksi. Biaya operasi sama dengan biaya produksi. Kalau itu manufaktur. Kalau itu ini kan ada orang yang hanya ambil barang kemudian dijual lagi, ya, supplier. Jadi dia mengambil barang kemudian dijual lagi, ya, seller ya. Jadi dari supplier dia menjadi seller. Itu kan ada biaya operasi tentunya. Apa kira-kira? Kalau produksi kan jelas. Biaya perolehan, oke, itu harga dasar. Oke, apa lagi? Biaya pengiriman, transportasi, oke. Ada lagi? Apa kira-kira? Jasa apa? Kalian perlu promosi? Nah, mungkin jasa iklannya kan perlu gitu ya. Nah ini mempengaruhi yang namanya penetapan harga. Biaya operasi mempengaruhi penetapan harga mempengaruhi yang namanya profit atau keuntungan. Nah ini kaitannya erat dengan yang namanya sebuah bisnis. Oke, kita lihat. Kira-kira apa itu biaya operasi? Siapa yang bisa menjelaskan biaya operasi? Apa kira-kira? Biaya operasi. Apa? Ayo. Secara umum aja, enggak usah cari ChatGPT gitu ya. Kira-kira biaya kalau kamu kos itu butuh biaya operasi enggak? Apa kira-kira biaya apa? Biaya operasi itu. Nah, oke, itu kan jenisnya. Kalau kita definisikan biaya yang dikeluarkan untuk Lalu komponennya kalau dalam bisnis sewa apa? Tempat misalnya ya. Ada lagi? Listrik. Ada lagi? Beli barang bahan baku. Oke, itu juga termasuk biaya operasi. Jadi namanya operating cost. Seluruh pengeluaran itu ditotal menjadi biaya operasi.
Jadi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh entitas kita sebagai perusahaan atau pengusaha ya, untuk menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari. Biaya operasi ini sebenarnya tidak diperhitungkan termasuk modal awal. Hanya karena modal awal nanti kan disusutkan pelan-pelan. Beli ruko itu kan disusutkan sekian puluh tahun, ya kan? Kemudian jadi hanya terkait dengan biaya operasi saja. Nah, ada dua jenis biaya yang sering kita bahas baik itu di mata pelajaran mikro, ada produksi, ada fixed cost dan ada variable cost. Fixed itu berarti tetap. Kemudian variabel itu yang berubah-ubah. Di sini biaya tetap. Ya tadi sewa. Kemudian perawatan mesin. Itu kan mungkin servis, kalau kita punya mesin pakai oli itu kan setiap sekian ribu jam diganti oli. Itu kan perawatan mesin namanya ya. Tagihan listrik. Itu kalau produksi kita terukur konsisten, itu berarti tagihan listriknya bisa tetap kan? Bisa diperkirakan, kecuali nambah. Nah, sebenarnya di biaya listrik itu ada juga yang mengatakan itu termasuk dengan biaya semi fix dan semi variabel, tergantung konteks kebutuhannya ya. Kemudian kalau biaya variabel jelas. Apa kira-kira? Kalau mau buat mie ayam, kalau buat 100 sama 200 yang membedakan apanya? Tepungnya, mie-nya ya, bahan baku, ayamnya gitu kan. Contoh, ini kita analogikan saja. Kira-kira kalau kita punya usaha, gimana cara memaksimalkan keuntungan? Ada paling tidak 3 strategi ya. Ada 3 strategi di situ. Yang pertama, tingkatkan harga dengan nilai tambah. Jadi tidak menaikkan harga, tapi meningkatkan harga itu dengan nilai tambah. Bukan serta-merta harganya naik, enggak. Misalnya, sama-sama jualan roti bakar. Ini coklat, kemudian ini coklat biasa. Kemudian ada coklat yang mahal itu apa namanya? Nutella. Jadi ada yang Nutella, ada yang coklat biasa. Sama-sama coklat. Yang Nutella harganya 12.000, yang biasa 10.000. Itu kan sebenarnya antara Nutella dengan coklat biasa, barang yang dioleskan itu tidak seberapa banyak gitu kan. Tapi ini akan mempengaruhi, konsumen akan lebih tertarik. Oh ini pakai gula premium, ini gula biasa, gitu kan? Itu kan ada keju premium, keju biasa. Nah ini di sini ada optimalkan penjualan exiting, upselling, bundling. Pernah ya beli bundling ya? Apa yang kalian pernah beli bundling? Kalau beli 2 dapat gratis ini, gitu kan? Nah, kalau beli 1 sekian, kalau beli 2 diskonnya sekian, ini di bundling. Itu untuk upselling, itu strategi. Ya. Kadang teman-teman UMKM kita nggak sampai di sini ya, hanya pokoknya jualan gitu. Yang paling susah ekspansi pasar. Ya. Jadi menambah sumber baru, jadi memperluas. Yang semula ini hanya kopi tambah bakery, gitu kan? Yang semula kopi sama bakery tambah makanan berat. Ya. Ini butuh effort kalau yang itu ya. Oke. Ini lalu meminimalkan biaya. Kalau tadi yang pertama tadi adalah memaksimalkan usaha. Ini meminimalkan biaya. Cari supplier bahan baku lebih murah, efisiensi tenaga, hemat listrik. Nah, yang ketiga namanya break even point. Keseimbangan. Kita perlu yang namanya keseimbangan harga. Nah, rumusnya kalau kita berbicara konteks usaha, break even point itu adalah bagaimana kita mencari harga dasar. Pokoknya harga 0 sebelum laba itu berapa?
dengan memperhitungkan FC, PC, dan price tentu saja ya. Jadi kita nggak mungkin akan memperkirakan keuntungan sebelum kita tahu uang yang kita keluarkan untuk produksi itu berapa. Keuntungan itu harus kita yang setting, jangan diserahkan terserah pokoknya saya jualan yang penting laku, enggak. Kita harus setting keuntungan itu. Kita harus percaya produk kita setting keuntungan. Oke. Ini contoh kasus misalnya. Ada biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual. Biaya tetap macam-macam ini kategorinya, itu 15 juta. Kemudian biaya variabel itu ini misalnya rumah makan ya, 8.000 per porsi, itu per bulan. Harga jual per porsi 20.000. BEP-nya berapa porsi? Kira-kira kalau kita mau hitung dengan rumus tadi, ini kan berapa porsi? Biaya tetap 15.000 ya, 15 juta mohon maaf. Kemudian di sini tadi harga jual per porsi 20.000, biaya variabel per porsinya 8.000 ya. Ini kan dapat diketahui BEP ini kan biaya tetap tadi, kemudian ini ada 1.250 porsi kalau kita melihat dengan kejadian ini. Nah, jadi harga jual dia tetapkan 20.000, tapi biaya variabelnya 8.000 per porsi, kemudian biaya tetap 15 juta. Kalau ingin nol, intinya kita mencapai biaya itu semua kembali, kita harus menjual sejumlah 1.250 porsi atau 42 porsi per hari. Itu untuk menutup semua biaya. Kalau mau untung berarti harus jualan lebih banyak lagi. Ini misalnya. Nah, ini faktornya yang mempengaruhi BEP. Naikkan harga jual. Semakin harga dinaikkan, BEP semakin cepat balik, ya kan? Atau turunkan biaya variabel. Kalau nggak mau menaikkan harga karena pesaing banyak, biaya variabel diturunkan. Apa biaya variabel? Ya menghemat minyak kah, menghemat apakah. Biasanya kalau restoran itu saya mengamati harganya sama tapi porsinya lebih kecil. Itu upaya menurunkan biaya variabel. Lalu kurangi biaya tetap. Kurangi biaya tetap yang tidak perlu misalnya, itu bisa kita kurangi. Oke. Lalu untuk mempercepat BEP kita akan tawarkan 3 tips. Ya, misalnya paket penuh hemat, kemudian minimalkan food cost, optimalkan operasional. Ini tips BEP lebih cepat. Paket penuh hemat itu kalau kalian di bundling tadi promosinya bagus, paket hemat lebih banyak yang dijual. Minimalkan food cost, bahan baku, curah, beras, ayam saat harga turun. Nah, jadi kalau harga turun beli sekalian. Kalau harga naik kita sudah punya stok, itu juga bisa. Optimalkan operasional. Misalnya tenaganya paruh waktu. Ada nggak teman-teman ini yang bekerja paruh waktu misalnya? Di kafe, di apa? Saya pernah melihat mahasiswa kita itu kerja ini part time di kafe ya sebagai paruh waktu. Itu usaha kafe untuk ini ya, optimalkan operasional. Jadi dibayarnya per datang gitu kan. Perdalam itu coba kita diskusi bersama kelompok. Kelas ini dibuat menjadi 4 kelompok. Ini buat 4 kelompok. Ini coba ya sini 2, berarti ini 1. Kemudian ini 2. Ini 3, kemudian itu 4, gitu ya. Ini coba kita bagikan lembar kerjanya. Silahkan membuat semacam lingkaran, kalian buat itu. Oke, melingkar begitu. Coba kalian diskusikan ya. Jadi di sini ada kasus
bagaimana kita menentukan, ini tinggal balik saja. Nah, tinggal balik gitu aja. Kalian coba diskusikan dengan kelompok masing-masing bagaimana menentukan break even point dari kasus itu. Kemudian menganalisis bagaimana menetapkan harga. Dan di situ ada satu kasus kalau ingin memperluas layanan, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk memberi dampak positif negatif terkait ekspansi sama rekomendasi harga yang cocok itu apa? Oke, silahkan teman-teman diskusikan. Kira-kira bagaimana? Nanti saya minta ada perwakilan kelompok ya yang bisa ke depan untuk menyatakan jawabannya. Oke. Ya, dijawab di lembar yang sudah kita bagikan itu aja. Itu kan ada tempat untuk menjawabnya. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai? Baik. Nah, coba kalau kalian sudah menyelesaikan dari hasil diskusi tadi, nanti kalian bisa saling menyoroti. Nah, kelompok 1, coba nanti ini ke depan untuk memberikan jawaban kasus nomor 1 ya, terkait dengan berapa BEP-nya? Berapa BEP-nya? Kemudian nanti kelompok nomor 2 ini teman-teman coba untuk menyampaikan hasil mengenai apa kira-kira yang mempengaruhi BEP itu. Kelompok 3 itu menjawab ya, kelompok 3 di sini nanti terkait kasus nomor 2 mengenai penetapan harga. Kemudian kelompok nomor 4 kasus terakhir nanti menjawab mengenai analogi kasus ini ya. Karena kalian tadi sudah selesai mendiskusikan, ini kelompok 1 siapa yang ingin ke depan untuk menuliskan hasilnya? Mas Arin, silahkan. Mohon diperhatikan apakah nanti ada koreksi dari apa yang dikerjakan oleh kelompok 1 ini. Oke? Ada yang berbeda dengan apa yang diselesaikan di kelompok 1? Bagaimana teman-teman bisa menentukan BEP di sini? Ada? Ada beda? Sama. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Kira-kira di sini saja berdiri ya, mempresentasikan sebentar apa yang mempengaruhi BEP itu. Dua faktor yang mempengaruhi BEP. Yang pertama yaitu perubahan biaya. Jika biaya tetap atau biaya variabel naik, BEP akan meningkat karena diperlukan lebih banyak penjualan untuk menutup biaya. Solusi, efisiensi biaya. Contoh, indeksasi harga bahan baku mengurangi biaya operasional. Yang kedua, perubahan harga jual. Jika harga jual proporsi dinaikkan dengan asumsi permintaan stabil, BEP akan menurun karena kontribusi laba per unit meningkat. Solusi, tingkatkan nilai produk, misalnya tambahkan varian premium atau lakukan strategi pemasaran berbasis nilai. Oke, ada tambahan? Tadi sudah disampaikan di awal tadi, memang ketika ada beberapa faktor yang mempengaruhi BEP. Jadi kalau harga berubah, itu tentu saja BEP itu kalau harganya naik semakin cepat terkejar. Kalau harganya turun, BEP
semakin lambat terkejar. Itu kalau bahan-bahan yang lain tetap. Tetapi kalau bahan baku lebih murah, harga tetap, maka BEP juga akan semakin cepat terkejar. Itu tadi ya. Akhir dari diskusi kelompok yang teman-teman. Kira-kira setelah kita mempelajari hubungan antara biaya dan keuntungan, ini apa nih manfaat yang bisa teman-teman ambil dari perkuliahan hari ini? Apa? Ada yang bisa mau menyampaikan? Kelompok ini? Nazarin, iya. Oh, Nazarin, iya. Coba apa kira-kira manfaat mempelajari hari ini? Jadi kami bisa mengetahui berapa porsi harga yang harus dijual agar bisa menutup biaya yang seperti pemaksimalan keuntungan ya. Oke. Dan untuk mengakhiri sesi ini silahkan di scan barcode ini, kita ada kuisis ya. Jadi ini untuk memperdalam apa yang kita pelajari hari ini ya, sebagai bentuk penambahan poin dari proses perkuliahan kita hari ini. Silahkan di scan dulu barcode-nya. Ini kita start. Silahkan teman-teman untuk memulai untuk menjawab pertanyaan apa yang ada di kuis yang di depan ini. KN ya. Siapa ini juara satunya? Itu hasil jawaban dari teman-teman, nanti bisa menjadi periksa penambahan poin hasil perkuliahan kita hari ini. Baik, karena ini sudah selesai perkuliahannya dan ini adalah minggu terakhir perkuliahan. Jadi terima kasih kebersamaan satu semester ini ya. Semoga kita dipertemukan di perkuliahan di semester-semester berikutnya. Kalian lancar untuk ujiannya ya. Baik, kita beri aplaus untuk kita semuanya dulu ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.